Lama setelah itu, antum pernah dengar Timur Leng? Timur Leng ya. Dia Islam, tapi bengis yang minta ampun. Kalau baca sejarah Timur Leng, gimana dia menyusun ketika dia menaklukkan satu daerah, dia membangun sebuah piramida dari tengkorak manusia. Coba bayangin. Baca dari sejarah Timur Leng gimana? Dia memang Islam, tapi bengis yang minta ampun. Allah alam itu urusan dia sama Allah gimana kedudukannya. Dia anaknya siapa sih? Anaknya Hulagu. Hulagu anaknya siapa? Anaknya Genghis Khan. Apa kebalik ya? Anaknya Genghis Khan anaknya Hulagu Khan. Kalau pendahulunya bapak sama kakeknya memang kafir yang menghancurkan Islam kan, tapi dia Islam, tapi tetap aja watak asli itu nggak bisa berbohong. Di sini mungkin bisa dikatakan atau istilahnya Islam. Jangankan kita lah, misalkan maksudnya orang Islam itu sendiri lah, misalkan di Azhar ini status kita mungkin Muslim, tapi yang menerapkan nilai-nilai keislaman orang yang misalkan gimana lah orang yang ideal Muslim itu kita bisa lihat hanya beberapa saja gitu. Yang lainnya watak asli nggak bisa dirubah kan, watak gimana kan, misalkan yang dari sononya misalkan suka main sesuatu yang sifatnya sia-sia misalkan main poker misalkan. Intinya apa misalkan pernah lihat soalnya saya dicepit misalkan kan kalah jepit sama jepitan rambut sini. Wah, semakin sering kalah dia semakin banyak jepitannya. Alhamdulillah nggak ada yang tahu, berarti nggak ada yang ngalamin. Kalau yang Ahmad nggak tahu gimana. Watak asli Timur Leng ya. Terjadi peperangan antara Timur Leng dan Sultan Bayazid. Maksudnya Timur Leng ingin menguasai wilayah Utsmani. Terjadi peperangan. Kebetulan saat itu kemenangan berada di tangan Timur Leng. Sultan Bayazid kalah. Dengan kekalahan tersebut, kita tidak memperpanjang di cerita peperangannya ya. Namun kita berbicara tentang Ibnu Jazari. Timur Leng menang. Kemudian Ibnu Jazari istilahnya diciduk bahasa kitanya. Diciduk diambil dari Turki ke di sini ada nggak? Bila di Mawar an-Nahar. Lihat. Fa akhadahu al-Amir Timur Leng bila di Mawar an-Nahar. Tolong coba. Itu tadi sedikit ya tentang ketika di Turki beliau di Prusa itu beliau menulis satu kitab yang menjadi rujukan ulama seluruh dunia yaitu An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Kemudian setelah itu menulis lagi Manzumah Thayyibah An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Jadi kalau An-Nashr itu dalam 2 jilid besar, isinya tentang qiraat Al-Qur'an dalam 10 qiraat. Kalau Manzumah sama kayak Manzumah Jazariyah ini, sifatnya nazam bait-bait. Dan jumlah Manzumah itu ada 1000 bait. Kalau matan Jazari ini berapa? Artinya 107. Dalilnya apa? Abiyatuha Qafun wa Zaidun fil adad. Qaf dan Zaid. Qaf itu adalah isyarat untuk 100, Zaid adalah 7. Nanti jawab itu berkaitan tentang abjad kuno. Nanti ada di pembahasan paling belakang tentang abjad kuno. Jangan lupa. Timur Leng membawa Ibnu Jazari dari Turki. Turki kalau dulu Romawi Rum ya. Turki bisa dilihat ke Bilad di Mawar an-Nahar. Itu namanya memang Bilad Mawar an-Nahar. Dan nahar di situ, sungai di situ adalah sungai Sihun dan Jihun. Sihun dan Jihun. Kalau sekarang mungkin Sirdaria dan Amudaria. Sihun itu Sirdaria, Jihun itu adalah Amudaria. Kalau sekarang di Indonesia mungkin sungai apa ya yang panjang itu? Sungai Ciliwung. Di bawah sama Jokowi misalkan Rahmat Joni di bawah diciduk sama Jokowi setelah perang kan antara Jokowi dan Foke misalkan. Ini Rahmat seorang ulama besar saat itu diciduk ke bila di Mawar an-Nahar Ciliwung. Dibawa ke sungai belakang bila di Mawar an-Nahar. Kalau misalkan sekarang bila di Mawar an-Nahar ini mencakup 2 negara.
Kazakhstan, dan juga ada di situ ada Tajikistan. Sini coba lihat. Antum maaf, Uzbekistan dan Kazakhstan. Cuma sebagian besarnya ada di Uzbekistan. Nanti kalau misalkan mau tahu Ibnu Jazari kemana di bawahnya itu, kalau ada yang punya Google Earth itu bisa dibuka aja Uzbekistan. Kemudian search Sirdaria atau river Sirdaria River, Sungai Sirdaria dan Amudarya. Jadi mungkin seperti ini gambarannya. Misalkan ini sungai. Nah, Ibnu Jazari dibawa ke sini. Entah di sini. Yang jelas di sini ada namanya Samarkand, ada Bukhara. Ini namanya Bilad Ma Wara an-Nahar. Kalau sekarang ini mencakup Uzbekistan di sini, atau Uzbekistan di sini, dan di sini Kazakhstan. Yang kita kenal mungkin Samarkand dan Bukharanya. Nah, entah di mananya, Allah alam. Yang jelas dijelaskan secara global dibawa ke sini. Bilad Ma Wara an-Nahar pada tahun 805 Hijriah. 805 Hijriah itu berarti beliau umur berapa? Berarti 805 dikurangi 751. Coba yang matematika. Langsung 45 tahun ya. 45 tahun. 54 tahun yang mana yang benar nih? 54 tahun. Berarti kamu umurnya sudah masa-masa senja. 54 tahun. Beliau wafat pada umur 82 tahun, maaf. Di tahun 833. Berarti 833 dikurangi 805 berapa? 82. Berapa tahun sebelum beliau wafat? 28 tahun. Berarti umurnya masih panjang. Pada tahun 805 atau kurang lebih 20-an tahun sebelum beliau wafat, beliau mulai pindah mengajarkan ilmu yang tadinya di Turki menjadi di Bilad Ma Wara an-Nahar, di wilayah situ, entah itu di Bukhara, Samarkand dan wilayah sekitarnya. Tinggal di sana, sini itu ya bertahun-tahun lama gitu. Setelah dari sana, beliau pergi ke Faris, atau bisa dikatakan Faris masih wilayah situ lah, masih dekat dari situ. Walaupun kalau sekarang masih beda negara. Faris itu sekarang Iran. Di Faris itu beliau pergi ke Shiraz, menetap di Shiraz sampai akhir hayatnya beliau di Shiraz. Shiraz itu di mana? Coba. Shiraz itu di selatan wilayah Iran. Selatan wilayah Iran, Persia ya. Disitulah beliau tinggal. Mohon maaf, ini tadinya direncanakannya pakai proyektor, cuman Allah Maha berkehendak proyektor tidak bisa, akhirnya pakai laptop dia. Ya. Tidak apa. Secara global Shiraz itu di sini nih. Jadi dekat ini ya, dekat Teluk Persia, di wilayah selatan. Makanya kalau ada yang mendengar Ashirazi, memang orang Shiraz itu. Kalau misalkan ada yang ingin tahu di mana Ibnu Jazari dimakamkan, di Shiraz. Itu tentang Ibnu Jazari. Sejarah singkat tentang Ibnu Jazari. Ada yang pernah mendengar tentang Nasruddin siapa? Juha, ya kan? Ya sebenarnya ya pernah diceritakan katanya kan memang Nasruddin itu kan satu zaman dengan Timur Leng. Karena Timur Leng kan dia seorang ulama, walaupun ulama sunni katanya kan, tapi memang seorang ulama, lahu manzilah.
bilang apa, curhat lah istilahnya itu Murlain itu, walaupun dia raja yang bengis tapi dia tetap aja gitu kan. Kalau curhat ke ini Nasruddin itu, Nasruddin curhat. Nasruddin katanya, ini gimana nih? Sultan Utsmani rata-rata punya gelar mereka. Al-Qaim billah, Al-Qaim bi hududillah, Al-Mu'tasim billah, Al-Mu'tasim billah. Kira-kira menurut kamu gelar untuk saya paling pantas apa? Naudzubillah. Ya itu apa? Nasruddin satu zaman memang sama Timurlain katanya seperti itu. Nah, walaupun katanya Nasruddin ini hanya tokoh fiktif, tapi namun dalam beberapa kitab-kitab yang ada sejarah memang orang asli itu ada orangnya. Jadi ya cocok lah dikatakan apa diberikan gelar ini Timurlain ini Nauzubillah gitu ya. Kalau dikatakan siapa itu orang yang memberi gelar Nauzubillah Timurlain. Ini mungkin sejarah singkat tentang Ibnu Jazari. Silakan lihat di halaman berikutnya tentang mu'allafat beliau, tentang apa karya-karya beliau sehingga nama beliau kok bisa terus harum sampai sekarang. Nah, pertama ini nggak tersusun ya. Bisa antum perhatikan ke saya saja. Dari mulai beliau masa masih paling muda, ketika umur 17 tahun. 17 tahun itu dikatakan bahwasanya, jadi ketika saya bilang dikatakan atau diriwayatkan itu dari kutub-kutub ini ya, sejarah dan induknya itu ada di Riwayatul Hayat Kutub Bapak Nurul. Jadi tidak ini lah maksudnya tidak blank ya. Yang bilang dikatakan maksudnya biar cepat. Dalam beberapa kitab sejarah, beliau ketika usia 17 tahun sudah menulis satu kitab namanya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Kalau di sini mungkin nomor 5. Tamhid, masih muda 17 tahun sudah menulis satu kitab tentang Al-Qur'an, tentang tajwid, masih dasar. Sekarang ada di sini 17 tahun, ada yang sudah punya satu karya. Jangan 17 tahun lah, sekarang lah yang paling terkini ada yang sudah punya satu karya. Udah punya? Insya Allah nanti setelah ini ya antum tekuni yang bidang-bidang antum, usahakan kalau bisa ada satu karya. At-Tamhid fi At-Tajwid itu tentang berbicara tentang ilmu tajwid. Kemudian beliau juga menulis kitab yang paling fenomenal, yang paling besar, bisa dikatakan paling besar, yang menjadi rujukan seluruh dunia dalam bidang qiraat adalah kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Itu dalam 2 jilid. Ada dalam 2 jilid. Kemudian ada kitab ketika dirasa beliau perlu untuk menyusun satu manzumah, satu bait-bait syair. Kan kalau ulama dulu lihat, ketika ilmu akidah ada akidah tahawiyah, sistemnya manzumah kan. Ilmu hadis ada siapa? Manzumah al-Baiquni kan. Kemudian dalam Nahwu Shorof ada Imam Malik. Kemudian ya hampir seluruh ilmu itu ulama-ulama terdahulu mereka berpikir ke depan gitu. Maksudnya gimana caranya orang setelah saya ini bisa mempelajari ilmu ini dengan mudah. Salah satunya Ibnu Jazari, yaitu dengan membuat nazom-nazom khusus untuk qiraat asyrah secara keseluruhan. Beliau menulis Manzumah Thayyibatun Nashr fil Qira'atil Ashr. Khusus untuk tajwid riwayat Hafs saja yang ada di hadapan semua, Manzumah Al-Muqaddimah atau Manzumah Al-Jazariyah, seperti itu. Dan dari situ alhamdulillah ternyata lebih mudah untuk dipelajari daripada kita mempelajari langsung kitab Thayyibatun Nashr atau mempelajari kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid atau apalah yang sifatnya rada rumit. Kembali lagi ke Tamhid fi Ilmi Tajwid. Ini bukan berarti ketika antum misalkan nanti membeli kitab tersebut, maksudnya membeli kitab tersebut, bukan berarti semua itu benar. Tidak. Karena saat itu Ibnu Jazari dalam kondisi masih muda, masih labil istilahnya lah. Masih labil. Ini bukan kata saya, tapi kata memang para ulama hakikin tentang kitab ini. Dan min